Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020, mari merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6 ayat 20 sampai dengan 29. Firman Tuhan berkata, "Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, 'Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?' Lalu kata Daniel kepada raja, 'Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan.' Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah, supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya, pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong. Dia mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan mengisahkan tentang bagian akhir dari cerita gua singa yang terdapat dalam kitab Daniel. Setelah Daniel dimasukkan ke dalam gua singa yang merupakan hasil permufakatan antara para pejabat tinggi dan wakil raja yang tidak suka dengan prestasi Daniel di tengah kerajaan, maka Raja Darius pagi-pagi sekali mendatangi gua tersebut untuk memastikan keadaan Daniel. Syukur kepada Tuhan karena ternyata Daniel ada dalam keadaan yang baik dan tidak mati dimakan singa-singa seperti yang diharapkan oleh para pejabat tinggi dan wakil raja saat itu. Akhirnya atas perintah Raja Darius, Daniel dikeluarkan dari gua singa tersebut. Ternyata cerita tidak hanya berakhir sampai di sini, karena raja kemudian memberikan perintah untuk melemparkan orang-orang yang telah menuduh Daniel masuk ke dalam gua singa. Bukan hanya mereka saja, tapi juga seluruh kaum keluarganya. Raja Darius kemudian memberi perintah agar seluruh kerajaan yang dikuasainya harus turut menyembah Allahnya Daniel. Dan bagi Daniel sendiri, ia diberikan kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Raja Darius dan juga Raja Kores. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengawali hari baru yang Tuhan perkenankan untuk kita tapaki, mari merenungkan dua hal. Yang pertama, sesungguhnya Tuhan sangatlah dekat dengan orang-orang yang kerap kali diperlakukan tidak adil, dengan catatan orang tersebut dekat dengan Tuhan. Pergumulan akan tetap dialami, tapi penyertaan Tuhan jauh lebih besar dari pergumulan itu. Contohnya Daniel, ketika nyawanya harus terancam di gua singa, tidak pernah sedikit pun kesetiaannya pada Tuhan tergoyahkan. Sehingga akhirnya Daniel pun bebas dari terkaman singa-singa ganas dan menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Yang dapat kita renungkan adalah
Kedekatan dengan Tuhan memampukan kita untuk dapat melihat bahwa ketika kondisi kita pulih dari beragam pergumulan, maka itu semua karena kasih karunia Tuhan. Hal yang kedua, ketika dipulihkan dari pergumulan, kasih karunia Tuhan masih berlanjut melalui keberadaan kita yang dipakainya menjadi jalan, sehingga orang lain melihat kemahakuasaan Tuhan, bahkan turut memuliakan Tuhan. Lewat pengalaman Daniel, akhirnya Raja Darius memerintahkan agar semua kerajaan yang dikuasainya menyembah Allahnya Daniel. Yang dapat kita renungkan, ketika kita bergumul, maka Tuhan akan memulihkan dan kita akan dipakainya menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang masih terus kami rasakan, bahkan ketika kami mengawali hari baru yang Tuhan percayakan untuk kami pagi. Ketika kami boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa mendekat kepada Tuhan dan meyakini ketika kami diperlakukan tidak adil, asalkan kami dekat dengan Tuhan, maka pertolongan Tuhan akan nyata. Bahkan penyertaan Tuhan jauh lebih besar dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Dan kami yakin bahkan sangat percaya ketika kami bergumul, maka Tuhan akan memulihkan dan setelah itu kami akan dipakai oleh Tuhan untuk terus menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Ajar kami terus mendekat kepada Tuhan dan ajar kami untuk meyakini bahwa di sepanjang hari ini Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami berjuang seorang diri. Terima kasih untuk cinta Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami siap melangkah menapaki hari yang baru karena kami yakin Tuhan beserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari menikmati cinta dan kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini dan terus menjadi saksi bagi banyak orang atas ragam kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.